Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita lagi ada di PAUD IT Ulul Albab. Saya lagi bareng dengan Kepala Sekolah PAUD IT Ulul Albab, Bu Hani ya. Oke, assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Ya, dengar-dengar ini PAUD IT dapat penghargaan ini Bu ya. Nah ini pialanya ini ya. Ini penghargaan apa nih? Boleh diceritakan ini apa ini Bu ini? Nah, monggo silakan saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin Pak benar kemarin, jadi hari Rabu kemarin ya, Rabu, tanggal 12 ya, 12 Agustus kemarin menghadiri penghargaan apresiasi pembelajaran saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Berarti itu daring gitu ya? Iya. Itu berarti kayak penghargaan ya, bukan kejuaraan. Berarti kalau boleh tahu itu aspek yang dinilai apa ini Ustazah, sehingga PAUD dapat penghargaan terbaik kedua, bener ya? Itu. Iya. Apa itu gimana? Jadi kemarin itu pada tanggal akhir semester ya, akhir semester 2 tahun ajaran 2019-2020 itu dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan mengadakan semacam apresiasi untuk pembelajaran BDR kayak gitu ya Pak ya. Itu ada 3 kategori. Yang pertama, jadi ini untuk yang tingkat PAUD itu kan ada formal dan non formal. Jadi ada yang untuk tingkat kota, untuk tingkat TK dan PAUD itu ya, PAUD yang non formal. Ada 3 kategori dari masing-masing PAUD itu tadi. Ada lomba untuk lembaga, jadi kumpulan video hasil karya peserta didik, jadi selama BDR ya. Kemudian lomba pembelajaran untuk peserta didik. Jadi ini video proses pembelajaran untuk peserta didik di rumah. Jadi proses ketika ada pendampingan dengan orang tua, kemudian hasil karyanya kayak gitu. Ada yang kategori tadi. Kemudian yang satunya lagi lomba Inobel, inovasi pembelajaran, ini untuk pendidiknya. Gitu. Berarti 3 kategori ini yang dapat penghargaan itu ya. Kalau untuk PAUD berarti masuk PAUD kategori yang mana? Dapat yang juara 2 itu yang di lomba untuk lembaganya. Untuk lembaga. Jadi untuk kayak koleksi hasil karya, hasil karya dari peserta didik itu dikumpulkan, kemudian jadi kita prosesnya itu pengiriman video Pak. Gitu. Jadi penjuriannya lewat ini ya, video di YouTube, di YouTube lembaga masing-masing. Berarti dari juri Dinas Kota Pekalongan gitu ya, salah satu yang penilai atau asesornya untuk itu melihatnya dari YouTube. Berarti link YouTube-nya ada ini Bu? Ada. Apa namanya, apa ini channelnya? YouTube-nya PAUD IT Ulul Albab. Oke, nanti kita lihat ya, kita subscribe, jangan lupa. PAUD IT Ulul Albab ya. Oke, nanti kita lihat, cek di sana seperti apa videonya. Itu kan di YouTube sudah mendapatkan apresiasi dari Dinas Kota Pekalongan untuk terbaik kedua itu ya, pembelajaran di masa pandemi. Oke, selanjutnya Bu, berarti selama pandemi ini full PAUD semuanya daring Bu ya? Insya Allah daring. Full. Kemarin penghargaannya di mana nih Bu? Kemarin untuk penghargaan kita diundang di Batik TV. Jadi acaranya kemarin sudah sore jam 5 itu sudah, katanya teman itu ada dari salah satu guru pendidik sini itu sudah tampil jam sore. Gitu. Berarti sudah ada liputan beritanya di Batik TV ya. Oke. Karena saya lihat kok beritanya sepi ini, ternyata sudah masuk di Batik TV ya. Berarti saya yang belum update beritanya. Oke, berarti kira-kira di masa pandemi ini ke depan ada planning apa ini Bu? Kayaknya kan belum jelas ya? Iya, untuk saat ini ya sesuai dengan rencana kita, tetap ya kayak semacam kalender pendidikan itu kita tetap laksanakan, kita buat. Untuk yang jelas kita lebih memperbaiki lagi ya, kayak semacam BDR-nya, untuk kemudian kegiatan-kegiatan agar tidak jenuh kayak gitu, dari kayak pendidiknya, kemudian anak-anaknya, terutama kayak orang tuanya seperti itu tidak merasa bosan kayak gitu nih, untuk mendampingi anak-anaknya, siswa-siswa. Jadi kalau kesulitannya nih Bu, selama daring ini kan namanya anak-anak, namanya daring kan harus didampingi orang tua ya, sedangkan banyak juga orang tua yang dua-duanya juga bekerja kan seperti itu. Nah, kira-kira
Apa ini biasanya kan kesulitan atau keluhan dari wali murid itu terkait daring ini, Bu? Kalau yang jelas keluhan, kesulitan itu ada, gitu ya. Semacam kayak kemarin itu ada orang tua yang menginginkan anaknya yang agak susah kayak gitu ya, susah untuk dikondisikan untuk belajar. Karena yang namanya anak-anak kecil kayak gitu, anak-anak apalagi usia KB, usia TPA itu kan harus cari moodnya Pak ya. Kalau belajar itu harus cari moodnya. Padahal kayak orang tua sendiri juga banyak kayak tadi yang disampaikan kan bekerja kayak gitu ya, mendampingi anak juga bisanya sore kayak gitu, padahal anak ketika sore juga belum tentu mood seperti itu. Makanya ya banyak keluhan-keluhan yang disampaikan dari orang tua, malah ada yang menyampaikan itu pengennya ya segera masuk. Kalau masuk udah siap belum Pak ini Bu? Kalau masuk iya. Kan ini trafficnya nih naik nih, COVID nih di Indonesia ini kan ya. Apalagi Pekalongan juga trafficnya ya se-Indonesia naik. Nah ini gimana nih Bu? Siap belum? Kalau siap atau enggak siapnya, insya Allah siap sih ya. Tapi dengan itu yang jelas dengan beberapa beberapa tetap berusaha untuk memperhatikan protokoler kesehatan. Oke, kembali ke award penghargaan ini. Setelah dapat apresiasi ini, dapat apa dari pemerintah ini Bu? Kan apresiasi nih, atau sekedar terima kasih gitu, atau ada support apa nih dari pemerintah ini? Khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Kalau yang kemarin disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan oleh Bapak Suroso itu, MPD, yang jelas dengan adanya apresiasi ini, semua pendidik ya, khususnya pendidik itu agar lebih terdorong lagi ya, tersemangati lagi untuk tetap istilahnya mendampingi anak-anak didiknya kayak gitu, untuk bisa lebih kreatif lagi, untuk bisa lebih terutama beradaptasi dengan teknologi yang saat sekarang yang biasanya tatap muka, kalau sekarang berarti kan harus tatap layar kayak gitu. Itu tuntutan-tuntutan itu yang disampaikan sama Pak Roso agar semua pendidik itu lebih tersemangati lagi. Kalau boleh tahu yang kemarin penghargaan yang terbaik nomor 1 dan 2 itu siapa? Tahu nggak dari mana? Masih ingat nggak kemarin? Jadi kemarin untuk yang lembaga yang nomor 1 dari yang tingkat non formal ya, yang formalnya. Nah, kalau yang lembaga dari KBIT Al Fikri. KBIT Al Fikri. Oh iya. Kemudian untuk juara 2-nya dari sini dari KBIT. Kemudian 3. Untuk juara 3-nya dari TPA Kurota Ayun. Oh, Kurota Ayun. Ini yang non formal, berarti yang formal ada? Yang formal ada. Oh, boleh tahu Bu dari informasinya juara 1, 2, 3-nya itu ada nggak kemarin? Saya kurang hafal karena banyak sekali, jadi berarti kan ada 9 ya, ada 9 kejuaraan ya dari masing-masing kategori itu 3, kan berarti 3 dikalikan tadi 3 kategori ya, ada 9. Itu tapi yang diundang ada 13 lembaga. Ya. Jadi untuk Pekalongan Utara itu kan tingkatnya tingkat kota Pak ya. Untuk Pekalongan Utara alhamdulillah banyak yang mendapatkan penghargaan. Jadi kemarin untuk Kurota Ayun itu dapat 3, termasuknya kan Pekalongan Utara. Kemudian ada yang dari Batik PPIP, tingkat Batik PPIP. Itu semua tingkatan atau hanya tingkat TK, TPA, PAUD atau juga? Tingkatnya berarti SMP juga formal ada? Dan non formal. Oh, formal non formal saja. TK dan PAUD. Jadi kan SD SMP juga atau enggak? Kalau itu tidak. Oh, tidak. Kalau kemarin hanya untuk tingkat PAUD dan TK saja. PAUD dan TK saja berarti belum ada ini, atau ada informasi Bu dari kan kemarin ketemu dengan Pak Kepala Dinas Kota Pekalongan, barangkali ada
info-info setelah ini akan ada apresiasi untuk tingkat SD, SMP, SMA kan semuanya kan daring juga gitu. Kalau untuk apresiasi yang dari SD dan SMP itu sepertinya belum ada. Oh, belum ada. Gitu. Berarti baru tahap sebelum pra SD ya? Pra SD semuanya. Tinggal bawah. Berarti dengan adanya apresiasi ini gimana dengan guru-guru di PAUD ini, Bu? Alhamdulillah kemarin jadi meskipun masih meraih penghargaan yang kedua kayak gitu Pak ya. Insya Allah teman-teman yang ada di PAUD Ulul Albab ini lebih termotivasi lagi, lebih bersemangat lagi seperti itu untuk yang jelas untuk melakukan yang lebih baik lagi, terutama untuk anak-anak dan orang tua juga sebenarnya kayak gitu, agar tidak bosan ya untuk mendampingi anak-anaknya di rumah. Itu berarti makanya saya kenapa nomor 2 udah nomor 1 aja. Berarti kan mungkin di situ ada poin-poinnya. Nah ini barangkali ada poin, waduh ini tidak sampai ini. Kalau dilihat videonya, sebenarnya mungkin selisihnya hanya sedikit aja sih. Mungkin kalau di kita narasinya ya. Jadi yang untuk lembaga itu kan hasil karya dari anak-anak selama BDR di rumah itu kan disampaikan di itu ya, di video itu. Jadi kalau melihat dari videonya antara yang tadi mana KBIT Al-Fikri dengan dan juara 1 dengan yang saya yang di sini itu selisihnya hanya sedikit aja, narasi aja yang mungkin yang masih. Oh, narasinya seperti itu. Oh, berarti tapi ini yang terbaik. Yang terbaik. Buat berarti ngamu ya, dari guru juga membuat video gitu, dan murid juga hasilnya di-share di video juga. Iya. Oh, iya. Gitu. Berarti jadi setiap hari kita memang untuk KBM kayak gitu, semua ustazah membuat video Pak, video materi hari ini. Itu live atau enggak ustazah? Enggak, kita masuknya. Oh, diedit dulu, baru nanti di-share, setelah itu baru linknya disampaikan ke wali murid gitu ya. Kalau dulu, kalau yang sebelum itu berarti awal-awal BDR itu kita masih ini pakai video kayak gitu ya, maksudnya nggak pakai link YouTube itu ya. YouTube. Kalau sekarang kita share di link seperti itu ya. Oke, berarti untuk evaluasinya nanti seperti apa ini, Bu? Otomatis kan keterlibatan orang tua sangat dibutuhkan di sini kan. Nah, ini gimana nih? Jadi kayak mengembalikan pola pengasuhan dan pendidikan kepada orang tua. Nah, itu gimana nih, Bu, evaluasinya? Yang untuk evaluasi mungkin sebagaimana arahan dari yayasan seperti itu Pak ya. Yang jelas kita berusaha untuk lebih mendekatkan diri ke orang tua kayak gitu ya, terutama untuk komunikasi gitu ya. Semacam memberikan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan anak kayak gitu ya di usia dini. Jadi evaluasinya untuk saat ini memang BDR itu sudah agak menurun Pak, tingkatnya itu agak menurun. Tingkat responnya orang tua terhadap materi-materi yang kita sampaikan ke orang tua itu mulai menurun. Kenapa itu saja? Ya itu tadi, barangkali mungkin karena satu faktor orang tua yang bekerja gitu Pak ya. Kedua, anaknya yang pada saat orang tuanya bisa mendampingi ternyata anaknya lagi nggak mood seperti itu. Jadi kadang untuk menyampaikan laporan kegiatan anak itu rapelan 1 minggu kayak gitu di akhir pekan ketika orang tua di rumah seperti itu ya. Sekalian. Ya itu tadi mungkin evaluasinya mungkin kita lebih untuk ini ya, menjalin komunikasi hubungan sama antara guru dan orang tua. Kalau selama ini komunikasinya gimana Bu dengan orang tua? Kalau kita insya Allah tetap lancar kayak gitu ya. Kita juga ada kegiatan home visit. Oh, ada home visit juga. Satu pekan satu anak di home visit 1 kali seperti itu. Ya. Kalau
kalau misalnya ada perkembangan atau mungkin hal-hal yang perlu disampaikan ke orang tua, kita kalau misalnya tidak sempat untuk ketemu karena kan home visitnya pada saat-saat jam sekarang ya, jam 9 ya, pada saat orang tua tidak ada kayak gitu, kita sampaikan kalau misalnya di rumah ada mungkin neneknya yang mendampingi kayak gitu, kita sampaikan sama neneknya. Tapi kalau memang perlu disampaikan secara langsung dengan orang tuanya, kita biasanya ya. Berarti home visit nanti di rumah gedenya hanya orang tua ngobrol atau kita ini cek hafalan, kalau sama anak ya cek hafalan sama kiroati ya. Yang kemudian untuk ya paling untuk ngecek pembiasaan aktivitas yang dilakukan anak-anak di rumah sehari-hari. Berarti ada checklist yang dikasihkan orang tua. Oh gitu. Berarti ada kayak buku penyambung seperti itu lah ya. Oke, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan Ustazah kepada pemirsa nanti terkait pembelajaran di usia sebelum prasekolah dan masuk masih di masa pandemi. Pesan buat teman-teman semua, buat para pendidik ya khususnya, dengan kondisi yang seperti ini mudah-mudahan tetap semangat dan lebih bersemangat seperti itu Pak ya. Lebih bisa kreatif lagi karena memang tuntutan pada saat ini memang tuntutan teknologi ya, yang terutama tuntutan teknologi itu memang sangat menuntut kita yang para pendidik untuk lebih bisa kreatif, kemudian lebih bisa inovatif ya, seperti itu. Kalau untuk wali murid mungkin ada yang mau disampaikan nanti, barangkali nanti banyak wali murid yang menyaksikan. Nah, ini mungkin ada pesan khusus. Nah. Untuk para ayah bunda sama ya, dengan kondisi yang seperti ini mudah-mudahan tetap lebih bersemangat lagi, tetap semangat untuk senantiasa mendampingi putra-putrinya gitu ya, untuk bisa berperan aktif ya, berperan aktif ketika ada penyampaian materi yang dari sekolahan itu, kemudian bisa menyampaikan hasil kegiatan anak selama di rumah seperti itu tuh, tetap jangan sampai merasa bosan, merasa capek, merasa lelah. Bagaimanapun juga itu demi kebaikan ya, demi kebaikan untuk putra-putrinya. Oke, makasih Bu Hani sudah meluangkan waktunya dan selamat atas apresiasinya terbaik kedua pembelajaran selama masa pandemi. Semoga putra-putrinya semuanya bisa sukses, bisa tercapai tujuan pendidikan dan pembelajarannya seperti itu ya. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Cukup dari saya, makasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.